kan kemarin kan aku jujur semenjak live stream itu jadi jarang banget baca berita. Karena biasanya setiap hari tuh kalau di rumah pasti sama papa tuh ngomongin politik, nonton berita, kayak gitu pasti gitu. Terus yang katanya soal Tanggapan aja. tanggapan makan siang gratis. Ya, makan bergizi gratis. For me yang jelas bagi aku itu gimmick politik. Maksudnya gimmick untuk apa ya? Bentar, sabar. Iya. Gimmick untuk memenangkan pemilu atau pilpres. Apakah Itu seharusnya bukan target utamanya kan? Janji Pak Prabowo sama Gibran banyak. Oh iya banyak. Nggak cuma itu. Nah, tapi kalau nggak ada itu, nggak disorot. Karena itu hal yang nggak pernah ada di Indonesia. Yang pertama. Betul. Yang kedua, secara hitung-hitungan nggak masuk akal. Yang ketiga, apakah berfungsi? Hitung-hitungan tuh kayaknya anggarannya terlalu besar. Anggarannya terlalu gede. Ya, Habis gitu, apakah berfungsi buat orang? Jadi pro kontra itu yang bakal naik. Karena kalau dilihat dari plus minusnya, ya mungkin untuk sebagian orang berpikir buat apa makan siang gratis. Tapi kalau kita lihat di banyak tempat, makan siang gratis itu berguna dan penting gitu. Berarti Mas Pri ini lebih ke kontra ya? Aku pro. Oh pro. Karena kebutuhan dasar manusia itu fisiologis. Oh berarti mendukung. Aku mendukung. Kebutuhan dasar manusia itu makan. Iya. Soalnya aku potong Mas ya. Jadi kan waktu itu emang salah satu kabinet yang ada di Pak Prabowo itu kan ada salah satu wakil menteri, seorang profesor yang dari China, orang Indonesia, cewek tuh. Siapa ya guys namanya ya? Profesor siapa ya namanya ya? Oleh Waman ya? Iya, yang wakil menteri cewek. Jadi dia tuh karena nggak tuh? Stella Christie. Profesor Stella Christie. Dia ini seorang profesor, orang Indonesia. Dia tuh bekerja guru besar. Dia ini guru besar di salah satu universitas di China itu. Terus lalu dipanggil ke Indonesia sama Pak Prabowo untuk menjadi wakil menteri. Dia ini guru besar di bagian salah satunya aku tahu bidang artificial intelligence. Dia banyak pelajari tentang sains. AI. Ya, gitu. Terus jadi dia bilang waktu itu pertama kali datang ke sini aku dengar dia podcast dia undang ke acara seminar gitulah. Dia bicara tentang science gitu loh. Kayak misalnya semua yang ada terjadi di dunia itu semua science. Ada penjelasannya gitu. Bisa dijelaskan. Betul. Misalnya kayak dibilang kenapa bumi ada. Kenapa kita sebut namanya kursi? Kenapa kursi dibuat seperti ini? Kenapa kursi namanya kursi? Kayak gitu. Bisa dijelaskan. Nah, itu isi otak dia tuh mikirnya begitu. Kayak gitu. Nah, dia bilang, kalau misalnya konteksnya ngomongin makan siang di sekolah, ya makan gratis di sekolah, ya itu sudah sangat banyak dilakukan di negara-negara seperti di China. Itu salah satu asupan yang penting. Kayak gitu. Dari situ nutrisinya bisa dilihat. Karena biasanya sekolah-sekolah di China itu karena kayak pemerintah China itu benar-benar mendukung sekali edukasi di negaranya. Bahkan kayak di setiap sekolahnya gitu pun bahkan udah ada dapurnya, udah ada chefnya kayak gitu. Ini sini kok mana nih? Atau tiba-tiba ke sana, ambil minum, naruh terus ke sana. Terus jadi secara data yang dia jelaskan memang itu dapat mempengaruhi kualitas belajar murid-murid di sekolah. Gitu. Jadi kau setuju kan? Aku setuju. Cuman kalau misalnya dari sisi anggaran, sisi keuangan, jujur aku kurang memperhatikan sisi itunya. Gitu. Yang jadi masalah itu adalah anggaran. Anggarannya tuh bengkak banget. Dan apakah itu memang berfungsi? Itu kan akan jadi tanda tanya. Karena kebanyakan orang berpikir ya udah langsung jadi gitu loh. Sedangkan itu kan investasi jangka panjang. Untuk makan, untuk nutrisi anak, apakah itu akan berguna? Itu masih tanda tanya. Beda kalau misalnya bangun let's say IKN gitu. Kelihatan jelas bisa dipakai gitu. Untuk ini kebanyakan orang masih kontranya di situ. Kalau tanggapan tentang pembangunan IKN? Tiba-tiba IKN nih misalnya menurutku penting. Itu menghabiskan anggaran 500 triliun. Ya. Kenapa? Jakarta udah kayak gini. Dengan isu Jakarta mau tenggelam ya. Nggak tahu berapa tahun lagi ya. Jakarta udah terlalu crowded.
Harus dipisah antara ibu kota negara dan ibu kota bisnis. Dari tempat pusat bisnis dan pusat negara itu harus dipisahkan. Menurutku udah wajib. Tapi gede banget loh mas uangnya. Gede banget iya. Sama kayak kalau coba lihat anggaran makan siang gratis berapa? Nih ya, aku soalnya gini, waktu kemarin debat pilpres, aku ada poin yang aku sebenarnya setuju juga dengan paslon Pak Anies. Apa itu? Jadi kalau uang 500 triliun itu sebanyak itu dibagikan ke sekian banyaknya provinsi-provinsi di Indonesia, itu bener-bener waduh bisa maju mas. Itu kalau negaranya siap. Betul. Sedangkan kau tahu sendiri, kecuali di setiap provinsi banyak oknum nih. Betul, pasti. Ya udah sekalian aja langsung plugin di satu, udah pasti jadi. Kalau memang ada yang korup, ya udah di situ doang. Sebenarnya kalau gue ngeliatnya ya penting sih kalau misalnya seorang pemimpin daerah itu bisa berbisnis. Penting, ngerti bisnis lah. Iya, ngerti bisnis. Karena kemajuan suatu daerah itu benar-benar tergantung sama pemimpinnya. Setuju. Bagaimana cara bisa meningkatkan anggarannya, memajukan pariwisatanya. Setuju. Karena kan mau maju yang pasti perputaran uangnya harus besar di sana gitu loh. Kalau perputaran uangnya di sana udah nggak besar ya, gimana mau maju kan ibaratnya begitu kan. Perekonomiannya. Tapi gue lebih setuju makan siang bergizi gratis dibanding IKN ya, kalau gue jujur ya. Sekarang ya, untuk jangka panjang pertama itu bagus. Maksudnya itu kan untuk mencegah untuk mengurangi apa sih? Anak kurang gizi dalam kandungan? Ya. Apa sih? Prematur. Bukan. Tantrum anjing apa sih? Apa guys? Stunting. Ya Allah. Stunting kan. Programnya sebenarnya bagus, itu program bagus gitu. Cuma mungkin memang benar itu mereka terlalu cepat untuk menjanjikan karena mereka kepepet kayak gue nih harus membuat janji yang harus nyampe ke grassroots gitu. Dan belum dipikirkan secara matang, secara teknisnya gimana ya. Jadi kalau sekarang prakteknya banyak salahnya menurut gue ya nggak masalah sebenarnya. Itu kan proses ya, nggak bisa langsung satu program langsung dijalankan langsung gitu. jadi ya. Iya, sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk sekarang ini program masih baik salah-salah masih baik asal diperbaiki ya. Itu kalau berarti kalau stunting itu buat ibunya kan? Iya, biar janinnya kandungannya dari sejak dijanin tuh udah dapat gizi yang baik gitu. Itu pengaruh sih di Indonesia ini ya. Nggak, kita bukan lagi bahas politik ya. Stop bahas ini. Ini yang tai dari Indonesia ya. Kita itu negara demokrasi. Trias politika. Kita berharap negara kita maju. Tapi kalau orang bahas politik dianggap tabu. Iya. Dan nggak interest, nggak menarik gitu. Malah kayak melek politik itu penting. Lokal blunder sih ini gitu. Padahal sebenarnya apa yang kita bahas sudah banyak banget. Dan kayak sekarang pemerintah sekarang juga nggak segitunya kok. Maksudnya kayaknya sekarang kebebasan demokrasi buat ngomong apapun kayak nggak terlalu gimana banget kok. Selama tidak opini lu jelek semua. Oke Ramdhana, bye. Buat TO lu taek. Nggak apa-apa juga kalau menurut lo opini lo terbaik ya itu. Ya udah kalau kau punya opini yang bagus ya udah gitu. Politik itu penting. Kalau kalian mau buta, ini yang aku selalu bilang. Kenapa setiap ada kesalahan itu selalu disalahkan eksekutif? Padahal eksekutif sama legislatif ini setara. Iya. Aku selalu nanya ke orang, kau milih siapa pilpres? Ingat, kau milih siapa DPR? Gak ingat. Banyak loh yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu dia milih siapa. Itu menurutku menyebalkan. Padahal itu setara. Eksekutif gak akan bisa jalan kalau DPR-nya nggak selaras. Itu fakta loh. Dan malas orang-orang mengetahui hal itu. Yang dilihat cuma pilpres, siapa pemimpinnya, siapa eksekutifnya, entah gubernur atau bupati, yang dilihat itu doang, wali kota. Cuma bahas politik nggak bisa merubah apa-apa. Ya itu pemikiran yang, sorry ya, aku harus ngomong goblok. Kalau kau nggak mau melek politik, kau akan terus kayak gini aja, dibodoh-bodohin terus. Dibodohin sama siapa? Pemerintah. Pemerintah ini sekali lagi bukan hanya eksekutif, bukan hanya presiden. DPR pun pemerintah.
Misalnya kayak apa ya, rakyat bisa mengkritik, memberikan opini lewat media itu kan juga salah satu apa ya, bentuk menyuarakan suara gitu loh. Ini negara demokrasi ini gitu loh. Setuju. Cuma banyak orang nggak punya interest sama politik memang. Iya sebenarnya, dan DPR itu kan cerminan dari rakyat juga. Ya kan namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, dia kan bener. perwakilan kita nih. Dia kan rata-ratanya rakyat juga gitu. Iya. Kalau sekarang lu ngeliat DPR kayak apa-apa jelek, lu nyalain DPR, itu cerminan dari lu yang sekarang nih lu rakyat biasa, lu nggak mau kasih perhatian sedikit ke politik gitu. Menurut gua. Akhirnya orang-orang yang berhasil naik ke sana juga ya cerminan lu ini. Gitu. Betul. Dan tolong, ini aku harus minta tolong biasain beda pendapat itu hal yang biasa. Iya. Kita tetap satu negara, satu Indonesia, tolong banget biasain. Misalnya nih aku sama Gary beda pilpres nih. Bineka Tunggal Ika Ya, namanya. aku sama Gary beda beda pilihan nih. Anggap Gary partai A, aku partai B, misalnya kayak gitu. Ya udah berteman aja gitu, nggak usah misah-misah, nggak usah wah ini beda ideologi, beda tai kucing. Gini, menurutku ya Mas ya, orang mau terjun ke politik itu nggak bisa baper. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Sama kayak agama. Iya, nggak boleh baper. Gitu. Orang kalau masih baper nggak bisa. Efisiensi anggaran. Kau soalnya liatnya, coba lihat kau fokusnya itu terlalu deket. Coba kau agak jauh lagi fokusnya. Yang kau fokusin Om Deddy jadi staf sus lah, anggaran dikat dan lain-lain. Terus ada yang staf kabinet gemuk dan lain-lain. Kau ngeliatnya di situ, coba lebih jauh lagi. Kalau misalnya Mas P menjadi pemimpin negara Indonesia. Oke. Ini misalnya nih, kira-kira ini kita nggak usah ngomongin topik yang terlalu luas lah ya. Apa yang Mas P ingin lakukan? Legislatif tugasnya bukan hanya mengawasi, sorry. Aku harus jawab ini dulu. Kau pahami dulu lah tugas DPR. Terus? Iya, apa? Apa yang akan dilakukan untuk Indonesia? Iya. Aku benar-benar ingin fokus sama pariwisata sih. Oke. India sama Korea Selatan itu punya sumber daya alam yang jauh di bawah kita. Oke. Tapi negaranya bisa apa ya, dalam artian punya pendapatan yang gede dari entertain. Oke. 孩子身上有这4个习惯，千万不要管。一、爱哭，面对一点点小事，孩子总是哭。每当这个时候，家长总会觉得孩子是拿哭闹来逼你妥协，所以往往 Makanya kalau aku jadi tapi negaranya bisa apa ya, dalam artian punya pendapatan yang gede dari entertain. devisa. Oke, entertain ya. K-pop sama Bollywood. Apakah Indonesia bisa? Menurutku bisa banget. Aku pengen fokusnya di sana. Makanya kalau aku jadi presiden kayaknya terlalu idealis. Karena presiden harus bisa nguasain semuanya kan. Betul. Aku nggak mungkin bisa. Karena aku mungkin fokusnya hanya akan ke yang aku ngerti aja. Bisnis aku goblok dan lain-lain. Jadi aku fokusnya ke yang aku tahu aja. Ya aku jawabnya ke yang aku tahu aja. Aku akan fokus ke pariwisata. Berarti di entertainment. Setuju. Tapi kalau pariwisata perlu ngerti bisnis lah Mas. Namanya kan kita. Oh iya. Ibarat kata kita menjual negara kita ke orang lain kan gitu kan. Semuanya itu ada core-nya. Bukan hanya perlu bisnis, perlu hukum juga, ngerti hukum. Tapi kan enggak, yang difokuskan bukan itu, Ger. Yang difokuskan adalah gimana apa yang bisa diangkat dari Indonesia. Apa yang bisa dijual ke luar negeri dari Indonesia. Itu poinnya di situ. Lu Mike? Setuju, entertain, karena ya itu ya, maksudnya dari menurut gua entertain tuh kayak K-pop itu adalah sarana yang baik gitu untuk nyebarin budaya, untuk ngasih tahu ke orang Indonesia itu negara kayak apa gitu. Karena kan kita harus nemuin tengah-tengahnya kan, antara kalau orang terlalu bahasnya dalam konteks yang teori banget, nggak semua orang tertarik kan. Tapi kalau dibungkusnya dengan entertainment, stand up comedy, terus misalnya boy band, grup band, konser musik gitu, orang bakal lebih gampang interest gitu. Kebanyakan orang pengen ke Korea Selatan sekarang. Padahal kalau aku bilang ke Korea Selatan mau ngapain? Taunya dari mana? Dari drakor, dari acara TV Korea dan lain-lain. Drama, K-pop, apa semua ya. Poinnya di situ. Menurutku Indonesia punya potensi yang jauh lebih gede. Korea Selatan ya kita ngomongnya, segede apa sih?
Tapi industri entertainmentnya bisa gila banget. Kalau aku buka hukum koruptor Mas yang pertama. Oh, ya, itu semua. Jelas kalau itu. Kalau ibarat kata nggak ngomongin masalah hak asasi manusia bla 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 bisa hukum mati. Bunuh, setuju. Aku setuju. Kayak waktu di China kayak begitu. Aku setuju di situ. Karena Indonesia kayak nggak akan bisa jadi negara maju kalau misalnya koruptor masih ada. Tai kucing hak. Tuh. Makanya kalau lu bilang rakyat kita nih nggak ada fungsinya apa-apa dalam perpolitikan, menurut gua tolol juga karena ya Harvey Weinstein kemarin hukuman awalnya 6 tahun. Iya. Diprotes sama satu negara, jadi 20 tahun. 20 tahun. Iya. Tapi aku yang sebel, itu masih ada MA loh. Benar. Kan masih di PT tuh. Masih ada MA. Aku takutnya orang-orang udah seneng di situ habis itu beritanya nguap. Iya benar. Ini politik perlu nanti mengenai apa kekuasaan perekonomian, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja itu di bawah. Iya benar. Mungkin aku harus daripada hukum koruptor, mungkin yang aku harus garis bawahi adalah perbaiki APH. Oke. APH pasti ada oknum. Nah, oknum ini harus cari. Atau kalau misalnya nggak boleh inilah bikin kayak Nusa Kambangan gitu, satu pulau. Nah, udah. Untuk korupsi. Khusus penjara korupsi. Nah, gini. Karena aku tahu sendiri soal kriminalisasi kan. Oke. Aku bisa dibilang ya aku harus self proclaim kalau aku korban dari kriminalisasi. Oke. Dan dari mana ini terjadi? Dari APH, aparat penegak hukum. Ada oknum-oknum yang memang bisa dibeli. Iya. Kalau aku nggak berani bilang gitu ya kalian tahu sendiri. Polisi nyegat bisa kalian bayar itu bukan hal yang baru di Indonesia gitu kan. Ada APH yang memang aparat penegak hukum yang misalnya bisa dibeli. APH ini bukan hanya polisi aja ya, dari jaksa, dari hakim, semua. Penegak hukum. Itu dulu yang memang harus diberesin sebelum ke koruptor. Manusianya dulu ya berarti ya. Manusianya dulu. Kalau APH-nya udah bener, baru bisa ke sana. Indonesia bisa bener-bener bersatu cuma bahas bokep. Stop guys. Harus dibangun toleransinya mengenai perbedaan walaupun udah diajarin sekolah tapi toleransi minus banget berantem pas berantem. Kalau agama sama ras menurutku memang itu sesuatu yang bisa bikin berantem. Karena tapi ketersinggungan jatuhnya. Di negara maju pun juga masih banyak sih mas rasisme juga. Iya, itu memang hal yang memang harus kita hindari untuk nggak bisa diperdebatin. Iya. Soal ras, kita nggak bisa milih lahir dari ras apa, betul. Terus kalau soal agama, memang kita bisa memilih untuk agama apa, tapi itu kepercayaan yang nggak ada basicnya, goib aja udah kan. Iya. Kau percaya dengan Tuhanmu, kau percaya dengan Tuhannya, aku percaya dengan Tuhanku, ya goib aja, kita percaya, nggak bisa didebatin. Negara kan nggak bisa maju kalau apa-apa disebut paut sama agama, itu aja sih menurut gua. Tapi kalau politik ini masih bisa didebatin. Dan debatnya itu ya bukan otot-ototan siapa yang benar siapa yang salah. Mulut bicara, telinga juga harus mendengar. Kalau kayak di China aja gitu ya. Kalau kita bilang, oh China negara komunis gitu misalnya orang bilang. Kagak sih sebenarnya. Karena gini, dia membebaskan orangnya untuk beragama apapun. Sistemnya memang komunis. Sistemnya memang komunis. Tuh. Sistem pemerintahannya, tapi kebebasannya nggak sekaku Korea Utara. Orang agama Kristen ada gereja. Ada di sana. Di Cina ada. Orang Muslim ada masjid. Ada. Gitu loh. Tempat-tempat sembahyangan ada gitu. Tapi kita di sini agama lu masing-masing deh, lu. Yes. Ekonomi kita fokus nih, gitu. Ini negara jadi kayak begitu, gokil. Tapi kalau kata teman gue sistem komunis bagus, untuk SDM rendah bagus. Yang warganya udah terlalu banyak, yang mayoritasnya akhirnya adalah SDM rendah, yang nggak tahu apa-apa, pendidikannya kurang, bagus. Gila, kekuasaan dan jabatan juga bisa mempengaruhi misalnya korupsi kayak mas. Iya bisa, sangat bisa. Sangat bisa, manusiawi. Bahkan banyak oknum-oknum yang memang tujuannya karena itu.
Ya, Asri Dewi. Selamat ulang tahun. Happy birthday Asri Dewi. Bagus. Good job, Zulkarnain. Hati-hati Pe, jangan bahas yang komunis-komunis, itu sensitif banget. Enggak, kita nggak bahas, kita kan ngebahas negara orang lain. Negara Cina kita bahas. Iya. Tenang guys.